Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak semuanya, hari ini pelajaran Al-Quran Hadis. Hari pertama kita belajar secara daring. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini bisa menambahkan cinta kita kepada Al-Quran dan Hadis yang menjadi sumber utama di dalam Islam. Namun sebelumnya mari bersama-sama membaca doa ya, dengan mengucapkan Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita akan belajar Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama kita akan bertilawah dulu bersama, membaca Al-Quranul Karim ya. Silakan dibuka surah Al-Alaq. Oke, kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Oke, kita akan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran yang pertama menurut bahasa ya. Al-Quran menurut bahasa itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Surah Al-Alaq tadi menunjukkan bahwa wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah terkait dengan membaca ya. Jadi dengan turunnya wahyu pertama itu mengisyaratkan bahwa kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Itu lebih utama ya dibandingkan bacaan-bacaan yang lainnya, tapi boleh bacaan yang lainnya ya. Jadi menurut bahasa, Al-Quran itu adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah ya, ini bermacam-macam. Apabila menurut istilah, Al-Quran ialah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf atau lembaran-lembaran yang disampaikan kepada kita
secara mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Ini utamanya Al-Qur'an, ya. Menurut istilah itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Dan luar biasanya ketika kita membaca Al-Qur'an, suka membaca Al-Qur'an, hanya membaca saja, maka itu sudah menjadi ibadah bagi diri kita, ya. Kemudian pengertian hadis juga sama menurut bahasa. Kalau hadis itu adalah berasal dari bahasa Arab al-hadis, yang berarti muda, bisa muda, baru, cerita, berita, dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Itu hadis, ya. Kemudian menurut istilah, ya, hadis itu bermacam-macam, ya. Kita lihat yang pertama, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa hadis menurut istilah itu ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, ataupun yang sepadanya, ya. Itu menurut istilah. Yang ketiga, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum kepada kita, ya. Jadi itu hadis menurut istilah, ya. Jadi intinya segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, maka itu merupakan sebuah hadis. Oke. Selanjutnya ini lebih kepada takrir, ya. Takrir artinya adalah persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Contoh takrir, persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat beliau adalah sebagai berikut. Contoh takrir diamnya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang ketika itu bertanya, ya, bahwa apakah biawak, ya, sejenis biawak itu halal. Maka Rasulullah tidak menjawab, diam, ya. Ketika sahabat itu memakan, Rasulullah melihat pun, ya, dan Rasulullah diam. Itu merupakan sebuah ketetapan Rasulullah, ya. Kemudian takrir tersenyum dan tawanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian takrir Nabi Muhammad SAW dengan jalan membenarkan atau memujinya. Nah, ini dari pembahasan terkait dengan takrir. Kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya, ya. Fungsi Al-Qur'anul Karim. Fungsi Al-Qur'an dan hadis, ya. Sekarang kita masuk kepada fungsi Al-Qur'an terlebih dahulu, ya. Banyak sebetulnya ayat-ayat yang membahas terkait dengan fungsi-fungsi Al-Qur'an, ya. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, kemudian ada di dalam surah Ibrahim ayat 1, yaitu membahas bagaimana fungsi Al-Qur'an di dalam dalam kehidupan kita. Banyak fungsi Al-Qur'an bagi kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk, pedoman, rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Ya, jadi petunjuk, hudan, ya, pedoman, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya, ya. Sebetulnya fungsi Al-Qur'an ini bukan hanya kepada umat Islam seluruhnya, ya. Ketika karena Al-Qur'an diturunkan itu bukan hanya untuk umat Islam tetapi seluruh umat, ya. Baik dia non muslim itu boleh untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk atau pedoman. Yang kedua, sebagai penawar bagi segala macam penyakit, ya. Jadi fungsi Al-Qur'an yang kedua itu adalah sebagai penawar, ya, penyakit. Sementara ini kita mengetahui penyakit-penyakit itu hanya ada penyakit yang sifatnya fisik, ya. Sementara belum sampai kita menyadari bahwa penyakit-penyakit itu banyak sekali. Di antaranya penyakit hati, sombong, dan yang lainnya.
Dan yang ketiga adalah sebagai kabar gembira dan peringatan. Ya. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan nantinya yaitu dengan surga. Peringatan bagi orang-orang yang melanggar, maka nanti dia akan diancam ya, dan diberikan neraka. Nah, ini diantaranya fungsi Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang lalu. Jelas Al-Quran diturunkan terakhir, otomatis Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna. Pertama ada kitab-kitab Allah, itu ada 4 ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan yang terakhir itu adalah Al-Quran, merupakan kitab penyempurna, dan Alhamdulillah turun kepada kita semuanya, kita mengkaji. Otomatis penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, Al-Quran. Jelas di dalam Al-Quran tidak ada ragu bahwa mana yang benar dan mana yang salah, itu sudah jelas, sangat jelas sekali. Kemudian Al-Quran sebagai penerang atau hidayah tadi ya, sebagai penerang. Rasulullah bersabda, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahayailah atau terangilah rumah-rumah kalian itu dengan membaca Al-Quran. Otomatis kalau rumah saja bisa terang dengan membaca Al-Quran, apalagi hati kita. Ketika kita sering membaca Al-Quran, maka insya Allah akan terang. Selanjutnya fungsi hadis ya. Banyak fungsi-fungsi hadis sebetulnya ya. Kita kembali tadi, hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran, hadis juga memiliki beberapa fungsi yang penting. Karena fungsinya itu, maka tidak mungkin seorang muslim dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna tanpa dengan hadis. Di antara fungsi hadis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi mengukuhkan itu maksudnya adalah menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, Al-Quran memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kemudian ayat itu dikukuhkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya ittaqullah aitsuma kunta. Ya, nah itu merupakan pengukuhan Al-Quran, hadis ya, yang mengukuhkan Al-Quran atau menguatkan ya Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, menafsirkan ayat-ayat yang bersifat mujmal ya, atau global. Ayatnya ini umum ya, sifatnya itu luas, penafsirannya luas, tetapi ditafsirkan oleh hadis. Contoh, faqimus shalah ya, dalam Al-Quran itu ada faqimus shalah, dirikanlah sholat. Pertanyaan sekarang, bagaimana sholatnya ya? Bagaimana kita akan mendirikan sholat kalau hanya perintahnya adalah sholat? Maka hadis menafsirkan ya, Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat kami sholat, atau melihat saya sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis menafsirkan ya, yang tadinya belum dipahami oleh kebanyakan manusia, sehingga ketika datangnya hadis ya, bahwa sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita mencontoh sholat Rasulullah ya. Kemudian yang selanjutnya, membatasi keumuman Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jum'ah ya. Nanti dicek di surat Al-Jum'ah ayat 9 mengenai kewajiban sholat Jumat ya. Di dalam ayat tadi ya, di dalam surah tadi itu mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli ya. Yang demikian itu
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini masih sifatnya umum, maka seluruh orang harus melaksanakan sholat Jumat. Maka hadis hadir, ya, hadis hadir untuk membatasi keumuman tentang ayat tadi, ya. Ada hadis Rasulullah SAW, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamluk aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Salat Jumat itu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan. 4 golongan yang boleh tidak melaksanakan salat Jumat. Pertama, hamba sahaya. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, anak-anak. Dan yang keempat adalah orang sakit, ya. Ini boleh tidak melaksanakan salat Jumat. Dan selanjutnya adalah menetapkan hukum-hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Hukum-hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya. Ada beberapa hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Untuk itu Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan hukumnya, misalnya tentang keharaman binatang buas, ya. Kemudian keharaman ini tidak didapatkan di dalam nas Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, aklu kulli dhinabin minas sibahi haramun, ya. Makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Ya, ini hadis adalah menunjukkan bahwa menetapkan hukum-hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Nah, ini diantara fungsi hadis sebagai penetap hukum yang belum disebutkan. Jadi kita membahas 4 terlebih dahulu. Yang pertama, mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Yang ketiga, membatasi hukum-hukum Al-Quran. Dan yang keempat adalah menetapkan hukum-hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Jadi tadi kita kembali ada pengertian Al-Quran dan hadis, kemudian fungsi Al-Quran dan hadis, ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita memfungsikan Al-Quran dan hadis, ya. Cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi diri sendiri dulu, ya. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk bagi diri kita dulu, ya. Mulailah dari ibda' binafsik, ya, mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Setelah diri kita, maka masuk kepada lingkup yang agak besar sedikit, yaitu keluarga atau rumah tangga, ya. Sebagai anak nanti bagaimana, sebagai orang tua bagaimana. Kemudian yang selanjutnya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya saling gotong royong, tolong menolong, kemudian berbuat baik kepada sesama, mau memberi dan memberi nasihat, dan menerima nasihat. Selanjutnya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Kemudian menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Lanjut, menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, selalu tekun dalam mempelajari Al-Quran dan hadis, mempelajari ayat-ayat kauniyah, ya, alam semesta, untuk meningkatkan keimanan. Contoh, terjadinya gempa bumi, ya, dan yang lainnya, tsunami dan yang lainnya. Menekuni keterampilan tertentu sebagai bekal menghadapi masa depan, memiliki semangat keilmuan yang tinggi untuk kepentingan dunia dan akhirat, memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang soleh, ya. Selanjutnya, dalam kehidupan keluarga, ya, ajaran Al-Quran dan hadis yang harus diterapkan oleh ayah, ya, dalam kehidupan sehari-hari antara lain berusaha mengarahkan diri dan seluruh keluarganya agar ucapan, perbuatan, dan sikap hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ajaran Al-Quran dan hadis yang harus diterapkan oleh seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari antara lain wajib mentaati perintah dan saran, mendidik
anak, menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami dan dirinya, dan membantu suami dalam menciptakan keluarga yang islami. Yang ketiga, ini sebagai anak, apa yang harus dilakukan? Wajib taat kepada kedua orang tua, menjaga amanah yang diberikan oleh kedua orang tua, menjaga nama baik kedua orang tua, dan membiasakan perilaku terpuji. Selanjutnya, dalam kehidupan bermasyarakat, ajaran Al-Quran dan hadis yang harus diterapkan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah ketika kita dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan ini banyak sekali, diantaranya adalah tolong menolong tadi, kemudian saling membantu, kemudian mau memberikan nasihat untuk kebaikan dan yang lainnya, Nah, ini saya sampaikan tugas, nanti tolong ditulis saja di dalam buku Al-Quran hadis, buku tulisnya. Yang pertama, baca kembali buku yang telah kalian beli, kemudian kalian cari hadis-hadis atau ayat Al-Quran yang terkait dengan materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian tulislah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian jelaskan fungsi Al-Quran berdasarkan surat tersebut. Ini fungsi Al-Quran, apa yang terdapat, fungsi yang terdapat di dalam Al-Baqarah ayat 185, tulis di dalam buku, Kemudian ini materi yang akan datang, nanti akan saya sampaikan terkait bagaimana mencintai Al-Quran dan hadis. Oke, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan pertemuan daring ini kita semuanya diberikan kemudahan dalam memahami ilmu dalam kondisi masih seperti ini, pembelajaran melalui daring. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.